Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat semuanya, kita lanjut kembali untuk review buku baru SKI di kesempatan ini. Kali ini kita masuk ke bagian ketiga dalam review buku SKI. Artinya kali ini kita akan mereview buku SKI kelas 8 semester ganjil. Dalam kesempatan ini, review kita dibagi ke dalam 3 materi, yaitu yang pertama mencermati pasangan kompetensi dasar, yang kedua mencermati materi, dan yang ketiga mencermati gaya rekonstruksi penulis atau gaya rekonstruksi buku ini di dalam konteksnya sejarah kebudayaan Islam. Kita masuk review dalam materi pertama, mencermati kompetensi dasar, artinya mencermati pasangan kompetensi dasar, yaitu pasangan antara KD pengetahuan dan KD keterampilan. Di semester ganjil untuk kelas 8 memiliki 4 pasangan kompetensi dasar, 3.1 sampai 3.4 untuk kompetensi dasar pengetahuan, dan 4.1 sampai 4.4 untuk kompetensi dasar keterampilan. Kita lihat untuk kompetensi dasar pengetahuan, masing-masing KD sudah menggunakan kata kerja operasional menganalisis, ya. Bisa kita lihat dari 3.1 menganalisis sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah, 3.2, 3.3, 3.4 juga sama menggunakan kata kerja operasional menganalisis. Ini maknanya sudah level kognitif, sudah hot, artinya sudah level kognitif keempat, ya, dalam analisis. Berarti ini sebuah tantangan juga untuk kita guru SKI, bagaimana nanti konsepsi pembelajaran kita agar amanah dari kompetensi dasar ini bisa kita terapkan sebaik-baiknya dalam pembelajaran bersama siswa. Kemudian untuk kompetensi dasar keterampilan 4.1 sampai 4.4 ada kata kerja operasional, menyusun peristiwa-peristiwa penting, menyajikan hasil analisis, mengolah informasi dari biografi dan karya para ilmuwan, kemudian mengidentifikasi karakter para tokoh ilmuwan. Nah, kata kerja operasional dari kompetensi dasar keterampilan ini juga bagaimana kita bisa menerapkan dalam pembelajaran sehingga nanti aspek literasi kita bersama siswa ini juga harus kita kawal supaya apa? Supaya aspek keterampilan atau KD keterampilan 4.1 sampai 4.4 juga bisa dilaksanakan sebaik-baiknya. Nah, kemudian bagaimana dengan materinya yang ada di buku SKI kelas 8 ini? Untuk kompetensi dasar sebagaimana disampaikan ada 9 kompetensi dasar di kelas 8, jadi 9 pasangan KD. Nah, dari 9 pasangan kompetensi dasar itu tentu dibagi menjadi 2 semester, kan? Nah, di semester ganjil materinya terdiri dari 4 kompetensi dasar. 4 KD ini dibagi menjadi 2 materi besar. Yang pertama tentang sejarah dinasti Abbasiyah dengan peradabannya. Nah, jadi bab 1 tentang sejarah Abbasiyah dan peradabannya, berarti bab 1 ini terdiri dari 2 KD, yaitu KD 3.1 menganalisis sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah, kemudian KD 3.2 menganalisis perkembangan peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Nah, kemudian masih di semester 1 bab 2-nya juga terdiri dari 2 kompetensi dasar, yaitu KD 3.3 menganalisis tokoh ilmuwan muslim, ya, dan seterusnya, dan KD 3.4 menganalisis peran ulama penyusun kutub sitah dan seterusnya. Jadi di semester ganjil ada 2 materi besar atau 2 bab. Nah, sedangkan di semester genap ada 3 bab. Jadi materinya 3 bab di semester genap, sedangkan di semester ganjil tadi
ada 2 bab materi. Nah, di semester genap nanti materinya yang pertama bab ketiga berarti, karena lanjut babnya, jadi bab 1 bab 2 di semester ganjil, bab 3, bab 4, bab 5 nya di semester genap. Di semester genap ini bab 3-nya tentang sejarah dan juga tentu peradaban dinasti Ayyubiyah. Nah, maka kompetensi dasarnya, KD-nya di bab 3 ini terdiri dari 2 KD, 2 pasangan KD ya, yaitu KD pengetahuan 3.5 menganalisis sejarah berdiri Daulah Ayyubiyah, dan KD 3.6 menganalisis perkembangan peradaban Islam pada masa Daulah Ayyubiyah. Kemudian nanti bab 4-nya terdiri dari 2 KD, yaitu 3.7 dan 3.8. 3.7 menganalisis semangat juang para pemimpin Daulah Ayyubiyah. Kemudian 3.8-nya menganalisis peran ilmuwan muslim pada masa Daulah Ayyubiyah. Nah, ini bab 4. Nah, kemudian di semester genap nanti ada materi dan juga tentu bab baru, yaitu tentang Daulah Mamluk. Nah, jadi di bab 5-nya nanti ada materi baru yang sebelumnya materinya tidak ada di kelas 8. Nanti di bab 5 terdiri dari 1 KD berarti, yaitu tentang bagaimana sejarah dan peran dinasti Mamluk dalam memajukan peradaban Islam. Nah, jadi nanti di semester genap ada 3 materi besar yang akan kita akan kita bahas, akan kita tuntaskan bersama peserta didik kita. Kemudian sekarang kita lanjut. Nah, kita akan bahas, akan review tentang bagaimana gaya rekonstruksi penulis nih tentang sejarah budaya Islam di kelas 8 ini. Nah, sekarang kita lihat dulu bagaimana kekhasan atau kelebihan dari rekonstruksi buku ini ya. Yang pertama, cakupan materi sudah disederhanakan. Kenapa bisa disimpulkan seperti itu? Karena di kelas 8 ini hanya 120 halaman. Nah, ini tentu bandingannya dengan yang lebih tebal lagi, yakni yang di kelas 7. Kelas 7 kan 166 halaman tuh kemarin kita bahas. Nah, tentu hal ini bukan hal yang sederhana untuk bisa menyederhanakan ya berbagai macam fakta sejarah yang ada, kemudian direduksi menjadi simpulan fakta sejarah yang disuguhkan pesannya kepada anak-anak. Nah, ini di satu itu. Kemudian yang kedua nih, materi di dalam buku ini sudah tidak terlalu deskriptif. Jadi sudah memiliki pointers yang dapat dipahami peserta didik dengan cepat. Dia tidak terlalu deskriptif ya. Jadi peserta didik setiap paragrafnya insya Allah sudah bisa mengambil pointers atau poin-poin penting yang bisa dipahami oleh mereka. Kemudian yang ketiga nih kelebihannya atau kekhasannya rekonstruksinya. Jadi penguatan pendidikan karakternya sudah sangat jelas. Terutama kalau kita lihat dari rubrik refleksi maupun rubrik aktivitasku. Nah, di situ sudah ada penguatan pendidikan karakter. Bahkan sudah bukan sifatnya teoritis lagi, tapi sudah ke penerapan. Bagaimana penerapan anak untuk takzim kepada orang tua, penerapan anak untuk selalu memiliki giroh keilmuan, bagaimana para ulama, para ilmuwan gitu ya. Jadi ini penguatan pendidikan karakternya sudah sangat jelas. Nah, kemudian yang keempat, gaya rekonstruksinya nih. Redaksi untuk karya-karya ulama dan ilmuwan
saya pikir sudah ramah anak. Jadi orientasinya sudah ke cara baca, bukan ke kaidah tulis secara akademik. Ya walaupun ada beberapa yang belum konsisten saya pikir ya. Jadi ini redaksi untuk anak-anak ini sudah ramah anak gitu. Karena begini, karena memang di usia madrasah sanawiyah itu kan masih usia anak-anak lah katakanlah. Sehingga mereka sangat-sangat penting untuk memahami karya-karya ulama atau ilmuwan itu ke cara bacanya saja, bukan hanya semata-mata ke kaidah penulisan secara akademik. Itu misalnya ada satu karya ulama, misalnya karya Al-Ghazali. Itu kan kalau kaidah penulisan secara akademik kan misalnya Ihya Ulum kemudian Ad-Din. Nah, tapi di buku ini sudah langsung ke cara bacanya Ihya Ulumuddin gitu kan. Kemudian lagi misalnya di Al-Kindi karya Al-Kindi ya. Itu juga sudah ke cara bacanya, bukan ke cara penulisan secara akademik. Nah, jadi ini yang disebut dengan redaksi sudah ramah anak ya, yang saya sampaikan tadi. Nah, kemudian yang kelima aspek kekhasannya rekonstruksi buku ini adalah ada penambahan materi keruntuhan dinasti Abbasiyah beserta faktor penyebab secara internal dan faktor penyebab secara eksternal. Memang logikanya sebuah daulah yang berdiri tentu ada nanti zaman keemasan, zaman kejayaan, dan juga berakhir atau zaman keruntuhan. Nah, di sini sudah disampaikan apa faktor penyebab secara internal dan juga faktor penyebab secara eksternal. Jadi sudah ada penambahan materi seperti itu. Nah, kemudian yang keenam nih, kekhasan rekonstruksi buku ini apa? Jadi konflik-konflik politik sudah direduksi dengan redaksi yang ramah anak. Sudah tidak ada lagi tuh kata-kata terbunuh ya. Sudah tidak ada lagi ya kata-kata yang radikal seperti itu, tapi cukup diganti dengan kata-kata wafat saja. Misalnya Khalifah Marwan bin Muhammad sudah wafat di sini, begitu kan? Padahal konfliknya memang dalam suasana perebutan kekuasaan atau peperangan, tapi kata-kata yang radikal, yang tidak ramah anak sudah diganti dengan kata-kata yang ramah anak. Jadi wafat dan seterusnya. Ini saya pikir hal yang baik, yang mana nanti pesannya akan diterima dengan baik juga, dengan positif oleh anak-anak kita, insya Allah begitu. Kemudian yang ketujuh, nah ini kata dinasti Abbasiyah sudah diganti dengan daulah Abbasiyah. Tentu daulah itu lebih positif kesannya daripada dinasti. Kalau dinasti itu kan lebih cenderung orientasinya kepada sebuah kerajaan. Tapi kalau daulah ini penekanannya, orientasinya lebih ke dalam sebuah pemerintahan Islam yang dibahas dalam sejarah ini. Tentu nanti kebudayaan dan peradabannya akan lebih muncul, akan lebih menguat dalam pembahasan materi-materinya. Nah, itu saya pikir aspek kelebihan dari rekonstruksi buku ini ya. Kemudian sekarang adakah aspek lain, mungkin bukan dikatakan aspek kekurangannya, tapi aspek yang bisa dieksplor lagi oleh guru SKI ketika kita membersamai anak-anak di lapangan gitu kan, dalam sebuah pembelajaran. Apakah masih ada nih aspek yang bisa dieksplor lagi? Saya pikir ada. Apa yang pertama? Yang pertama ini, dalam buku ini indikator dari masing-masing kompetensi dasar masih sangat sedikit. Bahkan ada yang hanya memiliki satu indikator untuk satu KD. Nah, kan begitu kan? Nah, sebab alangkah baiknya sebenarnya anak-anak ketika belajar, ini kan buku untuk siswa ya, buku untuk pembelajaran siswa. Alangkah baiknya juga sebenarnya indikator itu lebih rinci lagi supaya anak-anak juga bisa terpetakan pikirannya ketika membaca awal dari setiap bab. Nah, maka untuk indikator ini misalnya kalau saya memberikan
bahan masukan lah mungkin. Ini sharing saja. Misalnya kompetensi dasar 3.1 nih, menganalisis sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Nah, sebenarnya kalau melihat materi yang disuguhkan dalam sebuah rekonstruksi buku ini, ya bisa jadi dari KD 3.1 ini bisa dirinci menjadi 8 indikator. Misalnya saja, ini sebuah contoh. 3.1.1 misalnya mengidentifikasi penyebab keruntuhan Daulah Umayyah. Karena tidak bisa dipisahkan ya antara pendirian Daulah Abbasiyah dengan keruntuhan Daulah Umayyah, karena bersambung secara historis. Kemudian 31.2 nih, mengidentifikasi faktor pendukung pendirian Daulah Abbasiyah. Kemudian 31.3 mengidentifikasi tokoh-tokoh yang memperjuangkan pendirian Daulah Abbasiyah. Kemudian 31.4 menyimpulkan proses pendirian Daulah Abbasiyah. Kemudian 31.5 menganalisis silsilah Khalifah Daulah Abbasiyah. Kemudian 3.6 menganalisis khalifah-khalifah besar Daulah Abbasiyah. Kemudian 31.7 menganalisis faktor penyebab keruntuhan Daulah Abbasiyah. 31.8 mengambil ibrah dari keruntuhan dinasti Abbasiyah. Jadi ada 8 indikator pencapaian kompetensi dari 3.1. Ini sebuah contoh saja. Bukan harus seperti ini, bukan. Ini sebuah contoh kalau saya berpikirnya bagaimana lebih memudahkan anak ya di dalam mereka menuntaskan sebuah pembelajaran per kompetensi dasar tentunya. Nah, apalagi ya di tahun pembelajaran ini tentu ada madrasah-madrasah yang memang sudah melaksanakan sistem SKS ya, atau mungkin UKBM ya, unit kegiatan belajar mandiri. Nah, akan tetapi kalau indikator ini dibandingkan dengan kompetensi dasar dan juga dibandingkan dengan peta konsep yang ada di buku, ada satu indikator yang mungkin tidak masuk ya, yaitu tentang menganalisis khalifah-khalifah besar Daulah Abbasiyah. Kenapa saya tulis indikator 31.6 menganalisis khalifah-khalifah besar Daulah Abbasiyah? Karena memang di peta konsep buku ini ada tentang khalifah-khalifah besar Daulah Abbasiyah. Nah, tetapi kenapa tadi saya katakan mungkin indikator ini tidak bisa masuk? Kenapa? Karena ternyata dalam bahasan materinya rekonstruksi buku ini tidak ada khalifah-khalifah besar Daulah Abbasiyah. Nah, itu mungkin disayangkan ya, karena khalifah-khalifah Daulah Abbasiyah yang 37 orang khalifah itu memang tidak semuanya menjadi ikon kemajuan peradaban Islam. Tentu ada khalifah-khalifah besarnya, dan saya pikir kalau ini disuguhkan kepada anak-anak akan menjadi hal yang sangat positif, akan membangun giroh keilmuan anak bagaimana khalifah-khalifah besar itu bisa memajukan peradaban Islam, bukan hanya lokal tapi global, mendunia. Itu kan sebuah wawasan bagi anak yang sangat luar biasa. Nah, kemudian ada lagi enggak sih aspek yang bisa dieksplor oleh kita sebagai guru SKI dari buku ini? Kalau saya melihat ada. Apa itu? Sebagaimana saya katakan tadi, ternyata tidak ada materi untuk khalifah-khalifah besar dinasti Abbasiyah secara spesifik. Ini sudah disinggung sedikit ya. Jadi misalnya taruhlah seorang sejarawan atau penulis buku sejarah gitu, atau seorang yang sedang melakukan rekonstruksi sejarah, itu kan bisa mereduksi dan menentukan, gitu kan, menentukan. Tentu penentuan ini bukan penentuan secara acak, secara random, tetapi penentuan berbasis buku-buku yang sifatnya otoritatif di dalam rekonstruksi sejarah kebudayaan Islam. Yang sering kita temukan adalah khalifah-khalifah besarnya kan satu, misalnya Abu Abbas As-Saffah. Kenapa dianggap khalifah besar? Karena memang dia pendiri kan. Yang kedua misalnya Harun al-Rashid, gitu kan.
Kemudian yang ketiga Abdullah Al-Ma'mun gitu. Ada lagi pendapat lain, sejarawan lain yang memasukkan nama yaitu Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Maka bisa saja 4 ini kita masukkan lagi ya. Di KMA 163 kemarin atau di buku yang lama ini masih ada khalifah-khalifah besar ya. Nah, mungkin masih kita ingat misalnya Abu Abbas As-Saffah, pendiri dinasti Abbasiyah, masih pakai kata-kata dinasti ya. Kemudian Abu Ja'far Al-Mansur gitu kan, pendiri dan pembangun kota Baghdad. Saya lagi Harun Al-Rashid ya, peletak dasar pemerintahan modern. Kemudian Khalifah Abdullah Al-Ma'mun, pembaharu dan pengembang ilmu pengetahuan. Jadi ikon-ikon tersebut di dalam sejarah Daulah Abbasiyah memang tidak bisa dipisahkan dan nggak bisa lepas. Karena itulah faktanya bahwa khalifah besarlah yang membangun peradaban Islam yang mendunia itu. Nah, kemudian hal lain yang bisa diekspor lagi oleh kita sebagai SKI adalah begini. Ternyata durasi tahun pemerintahan untuk masing-masing khalifah dalam silsilah hanya disingkat saja. Hal ini kalau menurut saya bisa membingungkan peserta didik ya. Nah, apalagi untuk Khalifah Harun Al-Rashid ternyata namanya nggak muncul di situ. Mungkin terlewatkan, hanya tahunnya saja di situ. Nah, kemudian ya walaupun di materi lembaran sebelumnya memang sudah lengkap ya. Sudah lengkap dari aspek durasi tahun kekuasaan sampai dibedakan itu Hijriyah atau Masehi. Karena memang dalam sejarah kebudayaan Islam juga bagi anak-anak sebenarnya harus dipahamkan mereka bahwa tahun-tahun yang berlangsung dalam sejarah kebudayaan Islam, kalau kita startnya dari kehidupan Nabi Muhammad SAW itu kan berarti nanti ada 3 jenis tahun. Satu tahun kenabian, yang kedua tahun Hijriyah, dan yang ketiga tahun Masehi. Nah, ini bagi anak-anak harus kita pahamkan supaya mereka bisa membedakan tahun kenabian itu seperti apa, tahun Hijriyah seperti apa, dan tahun Masehi seperti apa. Nah, kemudian ada lagi yang bisa diekspor nih oleh kita sebagai SKI kalau kita melihat rekonstruksi buku ini ya, yaitu ini tentang sejarah pendirian Daulah Abbasiyah. Itu kan pendirinya adalah Abul Abbas As-Saffah, gelar As-Saffah. Di sini penulis mengutip sebuah hadis yang ada kata-kata As-Saffahnya, dan dalam hadis tersebut kan ada keterangan bahwa As-Saffah itu menjadi orang yang sangat dermawan. Nah, mungkin hadis ini bisa kita kaji ulang sebenarnya, bahwa akan ada As-Saffah yang memimpin gitu, akan ada As-Saffah yang memimpin. Pertanyaan kita adalah, ternyata As-Saffah yang disampaikan Nabi Muhammad, yaitu orang yang sangat dermawan itu, dengan realitas kenyataan bahwa Abul Abbas As-Saffah yang memiliki gelar As-Saffah itu memang dia dermawan sih, tapi dermawan hanya khusus kepada orang-orang Kufah yang merupakan bukan lawan politiknya. Tetapi kalau kita melihat sejarah, misalnya disampaikan oleh Imam Al-Tabari bahwa kekejaman Abul Abbas As-Saffah itu memang sudah bukan rahasia umum lagi, ada dalam sejarah bagaimana kekejaman terhadap lawan-lawan politiknya. Jadi mungkin seolah-olah ada dua aspek di diri Abu Abbas As-Saffah ya, sangat dermawan, sangat baik kepada orang-orang Kufah yang tentu bukan lawan politiknya, tetapi sangat kejam kepada orang-orang yang menjadi lawan politiknya. Bagaimana kekejamannya untuk menghilangkan gitu kan, memutus rantai kekuasaan atau keturunan dari Daulah Umayyah, daulah sebelumnya. Ini saya pikir juga perlu dieksplor oleh kita sebagai guru SKI ya. Walaupun tentu tidak mesti secara otomatis harus disampaikan kepada anak-anak. Membahas As-Saffah di kelas itu kan mungkin bukan konteks yang tepat, karena memang anak-anak harusnya memahaminya bukan konteks As-Saffahnya itu secara
secara kajian hadisnya, tetapi as-safah bagi mereka adalah sebuah gelar yang memang disematkan kepada Abul Abbas itu. Karena memang di rekonstruksi buku-buku yang lain dan buku-buku sebelumnya itu dikatakan bahwa as-safah itu artinya adalah penumpah darah. Itu kan hal yang negatif bagi anak-anak, juga hal-hal yang negatif. Nah, ternyata di buku ini, di rekonstruksi buku ini, as-safah sudah tidak disampaikan lagi bahwa as-safah adalah penumpah darah. Berarti kan sudah direduksi itu supaya bisa ramah anak bahasanya. Nah, kemudian apalagi yang bisa diekspor oleh kita sebagai guru SKI kalau kita melihat rekonstruksi buku ini, yakni bagaimana kita bisa mengeksplorasi lagi tentang Khalifah Harun al-Rasyid dan Khalifah Abdullah al-Ma'mun yang menjadi ikon kejayaan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah. Nah, di buku ini masih sangat kurang. Mungkinlah bisa dengan penjelasan lain kita dengan anak-anak ya, bagaimana ikon kejayaan gitu dinasti atau Daulah Abbasiyah ini yang dikenal dengan the golden age in Islam, bagaimana zaman keemasan dalam Islam. Itu kan ikonnya adalah Harun al-Rasyid dan Abdullah al-Ma'mun, sehingga anak akan paham betul, oh ternyata Islam ini memiliki zaman keemasan, zaman kejayaan, sehingga mereka akan bangga dengan Islamnya dan akan bisa mempertahankan, kalau bisa kan seperti itu, mempertahankan atau meraih zaman keemasan lagi dengan karya-karya terbaik yang ada di kompetensi dirinya masing-masing ketika mereka menjadi apa nanti di masa depannya, kan begitu. Baik, kemudian apa yang bisa diekspor lagi nih bagi kita guru SKI? Ternyata dalam buku ini tidak ditemukan, atau saya selama membaca buku ini ya, belum menemukan bentuk soal pilihan ganda. Hanya soal-soal yang sifatnya uraian saja yang ada dalam buku ini. Jadi sebagai guru SKI kan bisa mengekspor lagi tuh pilihan ganda yang memang nanti sudah dalam kategori odds gitu kan. Sebenarnya sudah disampaikan di video sebelumnya di bagian kedua, berarti kan di sesi kedua kemarin, review kedua kemarin, bahwa ketika kita membuat sebuah soal evaluasi pilihan ganda, orientasinya kan harus hot ya, higher order thinking skill itu ya. Jadi misalnya saja kami sudah sampaikan bagaimana dunia siswa bisa diangkat menjadi sebuah stimulus soal, baik kondisinya ketika di keluarga, di madrasah, kondisi di medsosnya kan bisa seperti itu. Kemudian tema-tema positif keislaman dimunculkan tentang moderasi beragama, anti korupsi dan seterusnya. Itu bisa menjadi stem soal yang hot. Kemudian bagaimana soal itu memiliki keterpakaian. Jadi bagaimana ketika anak membaca soal itu, maka ruh dari soal itu terpakai dalam kehidupan sehari-hari. Ya, maka soal harus bisa inspiratif, bisa menginspirasi anak, bisa membangun semangat keilmuan. Itu kan berarti soal memiliki keterpakaian. Jangan hanya soal ketika anak sudah membacanya untuk dilupakan, ya sudah lupa saja. Hanya soal-soal ingatan saja kan. Berarti anak keluar dari ruang ujian, anak keluar dari kelas, kemudian anak setelah selesai mengerjakan soal, ya sudah. Jadi ruhnya, spiritnya nggak masuk, tidak terpakai dalam kehidupan sehari-hari. Berarti itu bukan merupakan soal yang hot. Itu sudah dibahas agak panjang dalam video kemarin. Nah, kemudian terakhir nih tentang sumber bacaan atau daftar pustaka. Memang tidak ada larangan sih untuk buku-buku yang kompilatif ya, yang sudah kompilasi dipakai lagi untuk mengkompilasi rekonstruksi buku yang disusun. Tetapi alangkah baiknya ada buku-buku sejarah yang otoritatif yang dipakai untuk sebuah rekonstruksi sejarah, nah, sebagai indikator ya keseriusan kita nih yang berkecimpung di dunia SKI tentunya. Demikian, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Walaupun simple review ini, mudah-mudahan bisa menjadi
semangat bagi kita nih, bagi guru-guru SKI dalam menghadapi dan menjalani tahun pembelajaran baru dengan buku yang baru ini. Semangat belajar sejarah supaya kita bisa belajar sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.